Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak, selamat pagi. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajarannya di tema 5 ya anak-anak ya, tentang pengalamanku, subtema 1 pengalamanku di rumah, pembelajaran 3. Bagaimana, sudah disiapkan alat tulisnya? Oke, jika sudah, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi tentang pengamalan sila pertama Pancasila di rumah. Yang kedua, ungkapan permintaan maaf. Lalu, yang ketiga, alat ukur panjang baku dengan menggunakan penggaris dan meteran. Anak-anak masih ingat tidak simbol dari sila pertama Pancasila? Pintar sekali. Simbol dari sila pertama Pancasila yaitu bintang. Lalu, untuk bunyi sila pertama Pancasila, apa? Pintar, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sila pertama ini mengajarkan kita untuk selalu mengingat Tuhan dalam kehidupan sehari-hari anak-anak, entah itu dalam kita melakukan kegiatan apapun. Nah, berikut Bu Guru akan sampaikan pengamalan di rumah yang menunjukkan sikap sesuai dengan sila pertama Pancasila. Yang pertama, bersikap jujur. Bersikap jujur ini kepada siapa saja ya, kepada diri sendiri, kepada ayah, kepada ibu yang ada di rumah, kepada saudara-saudara ya, ataupun kepada teman. Yang kedua, beribadah sesuai dengan agama yang dianut. Nah, jadi misalkan nih agama Islam, beribadahnya yaitu sholat, sedekah, zakat, mengaji. Jadi kita melakukan ibadah tersebut sesuai dengan agama yang kita anut. Seperti itu ya anak-anak. Yang ketiga, menghormati dan menaati kedua orang tua. Nah, ini jika anak-anak membangkang kepada orang tua, berarti anak-anak tidak mengamalkan sila pertama Pancasila ya. Misalkan oleh orang tua diminta tolong untuk membeli makanan ke warung. Jadi ya sama anak-anak harus ditaati ya. Yang keempat, selalu bersyukur atas apa yang kita miliki. Anak-anak selalu bersyukur atas keluarga yang kita miliki, atas ibu yang kita miliki, atas rumah yang anak-anak miliki. Harus selalu bersyukur ya anak-anak ya. Nah, itu adalah beberapa contoh dari sikap yang menunjukkan sila pertama Pancasila. Untuk selanjutnya yaitu ungkapan permintaan maaf. Nah, permintaan maaf ini anak-anak biasanya diucapkan saat melakukan kesalahan ya. Nah, jika berbuat salah, segeralah meminta maaf. Menggunakan kata maaf saat meminta maaf. Nah, anak-anak, permintaan maaf ini harus diucapkan dengan santun dan juga menggunakan nada yang lembut. Tidak boleh kasar, tidak boleh nadanya tinggi gitu ya. Harus ikhlas dalam meminta maaf pada seorang. Tujuannya apa, Bu Guru? Tujuannya itu agar orang yang mendengarnya itu dapat menerima permohonan dari kita ya. Nah, kamu juga dapat menanggapinya kembali dengan mengucapkan terima kasih. Perhatikan contoh berikut ya. Nah, ini adalah kalimat permintaan maaf, contoh kalimat permintaan maaf ya anak-anak ya. Maafkan aku Benny, aku tidak sengaja mematahkan pensilmu. Tidak apa-apa Dedi, lain kali kamu harus berhati-hati ya. Terima kasih Benny, nanti pensilmu akan kuganti dengan yang baru. Nah, itu adalah salah satu contoh dari kalimat permintaan maaf ya, dan juga salah satu contoh dari ungkapan permintaan maaf dengan menggunakan nada yang lembut dan juga santun ya. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham materi tentang permintaan maaf ini? Oke, jika sudah,
Anak-anak boleh melanjutkan pembelajarannya ke materi alat ukur ya. Nah, apanya? Benny dan Dedi tadi mau mengukur jadi Benny dan Dedi itu ditugaskan oleh Bu Guru untuk mengukur benda-benda. Yang pertama akan mengukur tali. Coba panjang talinya itu ada berapa sentimeter? Pinter, 16 cm. Benda yang kedua, pinter, 10 cm. Benda yang ketiga, sikat gigi. Ya, 12 cm ya. Berarti anak-anak sudah paham ya tentang bagaimana cara mengukur benda menggunakan penggaris. Nah, coba dilihat di sini anak-anak, ini ada gambar lemari, ada gambar meja. Kira-kira bisa tidak diukur dengan penggaris? Bisa Bu Guru, tapi harus menggunakan lebih dari satu penggaris ya. Jadi solusinya yaitu menggunakan meteran ya. Kalau pulpen dan pensil bisa menggunakan penggaris? Bisa, karena panjangnya belum melebihi penggaris ya. Nah, dengan meteran ini hasil pengukurannya itu dinyatakan dengan satuan meter atau M dan sentimeter cm. Nah, kedua satuan panjang tersebut memiliki hubungan. Hubungannya bagaimana Bu Guru? Jadi, dalam 1 meter itu adalah 100 cm atau 1 meter itu sama dengan 100 cm. Ya. Kalau 2 cm, kalau 2 meter berarti berapa cm anak-anak? Pinter, 200 cm. Kalau 3 meter, pinter, 300 cm. Jadi seperti itu ya anak-anak ya. Perlu diingat, kalau misalkan benda yang panjangnya melebihi penggaris, berarti kan membutuhkan beberapa penggaris untuk mengukurnya. Jadi anak-anak dapat mengukurnya dengan meteran ya. Oke. Nah, semoga materi yang Bu Guru sampaikan dapat dipahami oleh anak-anak. Silakan untuk lebih memahami kembali, buka LKS anak-anak, pelajari lagi ya di sana. Ada beberapa materi tentang alat ukur panjang ini menggunakan meteran ataupun dengan menggunakan penggaris ya. Silakan dikerjakan. Semoga anak-anak tetap semangat dan terima kasih atas perhatiannya. Nanti jangan lupa setelah belajar berdoa ya. Bu Guru pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.